Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, luar biasa ya. Pagi hari ini kita berjumpa dengan para pemirsa kita. Dan pembahasan kita adalah tentang niat. Ya, subhanallah. Apalagi, Masya Allah, saya berbahagia sekali ditemani dengan Ustadz Ibrahim sebagai pengarah acara ya, sebagai host kita. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya itu izinkan saya ingin membacakan beberapa ayat ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi saya dan bagi kita semua insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam ayat-ayat ini kita bisa menangkap isyarat tentang niat. Ya. Niat seorang Zakaria yang ia implementasikan dalam doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memohon seorang anak ya, yang mana anaknya itu harapannya yang saat itu belum terwujud ya, tapi dia punya niat, maka Allah ijabah doa itu. Allah balas niat itu. Ya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami berikan kau berita gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Yang kami belum pernah namakan sebelumnya seperti itu. Kita dapat gambaran pada awal-awal surah Maryam ini betapa Nabi Zakaria itu sudah tua. Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Ya. Wahana al-'azmu minni. Tulang belulangnya sudah lemah ya. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Tapi apa yang dia katakan? Ya, saya tidak pernah merasa merugi sedikit pun dengan harapan itu, dengan niat itu. Ya. Subhanallah. Ya. Nah, jadi betapa pentingnya ini namanya niat. Sampai kondisi yang sebenarnya nggak mungkin. Dalam tanda kutip secara manusiawi ini mustahil. Sudah tua. Ya. Bahkan ketika Allah berikan berita gembira seperti itu, apa yang dia katakan? Qala anna yakunu
li gulamun. Iya. Wa kanat imraati aqira. Padahal saya punya istri ini sudah tua. Ya, tidak bisa lagi, sudah menopause ya. Istilah kita, tidak bisa lagi melahirkan. Ya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Saya sudah tua renta. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya. Berkata Tuhanmu, ya. Ini yang bagi saya gampang. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dulu saya ciptakan kau wahai Zakaria, kan kau enggak ada. Iya kan? Iya. Nah, ini apalagi kalau mau kasih kau anak, lebih mudah bagi saya. Iya. Begitu kira-kira. Ya. Qala rabbuka ya wa alayya hayyin. Ya. Berkata Tuhanmu, ini sangat mudah bagi saya. Nah, oleh sebab itu, ini pentingnya niat. Ya. Sehingga dia yang akan menjadi penyemangat, yang menjadi dasar yang melandasi amalan kita. Nah, dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, hanyalah amalan itu dinilai oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia pun mendapatkan dari Allah balasannya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak ia nikahi, hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrah karena. Olehnya itu para ulama mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya adalah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Masya Allah. Iya. Separuh. Karena amalan itu kan terdiri atas niat dan perwujudan lahiriah yang kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukannya. Bermula amal itu dari niat. Ya, dengan niat maka terwujudlah itu dalam bentuk kenyataan. Makanya dikatakan separuh daripada agama ini ada pada niat. Masya Allah. Saya ingin menjelaskan sebelum menjelaskan secara detail ya, bahwa perbaiki niat, perbaiki niat kita. Jangan berniat yang tidak baik. Niatkanlah segala sesuatunya itu untuk kebaikan. Karena Allah mencatat niat-niat kita sebelum amal kita. Ya. Orang yang berniat kebaikan namun tidak bisa melakukannya, maka Allah sudah catat satu pahala, Ustaz. Masya Allah. Iya. Bah, ini rahmatnya Allah, ya. Rahmatnya Allah luar biasa, luar biasa. Adapun orang yang berniat keburukan dan tidak sempat melaksanakannya, Allah catat sebagai apa? Satu pahala juga. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Nah, bagaimana kalau kita niat kebaikan aja terus? Ya. Saya niat bersedekah, saya niat sholat malam, saya niat apa lagi? Ya. Berpuasa, iya. Saya niat membantu saudara. Ya, semua niat kebaikan kita itu dicatat walaupun belum kita lakukan. Iya. Nah, kemudian fungsi daripada niat itu para ulama menjelaskan ada 3. Yang pertama adalah membedakan pekerjaan itu dilakukan karena Allah atau karena selain Allah atau karena Allah dan selain Allah. Jadi ada 3. Perbuatan itu niatnya ikhlas betul-betul hanya kepada Allah, untuk Allah. Dan yang kedua adalah dilakukan memang bukan untuk Allah. Ya, ini kata para ulama hampir tidak ada pada orang beriman. Tapi yang ketiga ini yang jadi masalah kita. Dilakukan untuk Allah dan selain Allah. Ikhlas katanya sholat. Kemudian yang kedua karena ingin dipuji oleh calon mertua. Iya.
Nah, bergabung situ. Ini yang riya namanya menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua jelas, ya. Iya, iya. Kemudian yang pertama inilah yang kita harapkan. Nah, jadi berjuang untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah bagian yang sangat penting dalam fase-fase perjuangan. Jadi para pemirsa sekalian, ini 3 kondisi. Kita tidak ada jalan keluar yang lain kecuali mengambil ya pilihan yang pertama, yaitu bekerja, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersihkan niatnya. Nah, kadang-kadang juga awalnya ikhlas, tapi kebelakangan setelah dapat pujian manusia kita menjadi riya. Ya. Makanya perlu berdoa. Ya, sahabat saja minta amalan dari Nabi untuk dia bisa melawan riya ini. Karena Nabi mengajarkan satu doa, ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari apa yang aku ketahui dan apa yang aku tidak ketahui. Yang kita ketahui mungkin ya riya kita lihat ya. Tapi yang tidak kita ketahui dalam hati kita, ya. Mungkin ya kita tidak bisa mengontrol ini. Ada riya. Maka selalulah membaca itu untuk menjadi kafarat ya bagi niatan-niatan kita yang tidak. Ini 3 fungsi itu. Nah, selalulah berniat kebaikan karena niat baik pun akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini yang penting. Jangan berniat. Saya katakan tadi di pertama, jangan berniat dosa. Karena dosa ini, ketidakjujuran ini akan mengantar kepada kefujuran. Kefujuran ini akan mengantar manusia kepada kekufuran. Nah, daripada kita terjebak dalam kefujuran dan kekufuran, tidak ada jalan lain. Kita harus kuat. Kita harus ikhlas dalam melakukan semua aktivitas kebaikan kita.